Dewa medis terkuat. Bab 409. Masuknya orang-orang ini secara tiba-tiba membuat Direktur Li tampak bingung. Apakah ini perampokan? Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang Xiao Chen meminta bantuan, namun Xiao Chen malah mengernyit sedikit. Siapa kamu? Zhang Chenghai, menggendong Han Meimei di tangannya, perlahan berjalan keluar dari belakang. Nancheng, Zhang Chenghai. Zhang Chenghai. Alis Xiao Chen berkerut lebih erat. Zhang Chenghai, siapa sih sebenarnya si idiot ini? Sementara dia kebingungan, seseorang di seberang sana telah mengetahui identitas Zhang Chenghai. Zhang Chenghai, ku dengar dia dulunya adalah tokoh yang sangat berkuasa di Jiangbei. Hai, seberapa kuatnya? Saya mendengar bahwa 10 atau 20 tahun yang lalu, Zhang Chenghai dikenal sebagai harimau Jiangbei. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang berani untuk tidak memprovokasi dia dengan mudah. Namun dalam beberapa tahun terakhir, dia telah tenang dan membuka Moon Viewing Bar di South City. Namun, meskipun dia telah menjadi jauh lebih jujur, prestisenya masih ada. Banyak bawahannya yang melakukannya dengan sangat baik. Mengapa dia datang ke sini hari ini? Mendengar bahwa seseorang masih mengingat kekuatannya sendiri, Zhang Chenghai sedikit mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman, tampak sangat bangga. Ya, aku tidak menyangka masih ada beberapa orang di sini yang tahu betapa hebatnya saudaraku Hai di masa lalu. Karena kalian sangat bijaksana, hari ini, saudaraku Hai akan melepaskan kalian. Setelah jeda sejenak, dia berbicara lagi. Adapun yang lainnya, semua yang namanya disebut, keluarlah. Jika ada yang tidak berani keluar, hati-hati aku akan membunuhnya. Sambil berkata demikian, dia menjentikkan jarinya, dan seorang adik laki-laki di belakangnya dengan cepat berdiri, memegang daftar itu dan berteriak. Zhao Chen, Li Yangyang, Bai Bo, Xiao Zi. Daftar ini membuat semua orang yang hadir semakin bingung. Banyak orang yang tampak bingung dan bertanya. Tuan Zhang, Anda mencari anak kami. Apa sebenarnya yang ingin Anda lakukan? Zhang Chenghai sedikit mengangkat sudut mulutnya. Anakmu sangat beruntung. Dia telah dipilih oleh Master Abadi dan akan segera pergi ke Istana Abadi untuk mempelajari seni abadi. Ini adalah berkah yang tidak akan pernah kau dapatkan seumur hidupmu. Istana dan orang-orang abadi macam apa? Kita tidak ingin anak-anak kita pergi ke tempat seperti itu. Zhang Chenghai mencibir. Itu bukan sesuatu yang bisa kalian putuskan sesuka hati. Ayo, teman-teman. Bawa semua anak dalam daftar itu pergi. Atas perintah, anak buah Zhang Chenghai bergegas mendekat. Kerumunan itu tiba-tiba berteriak. Tetapi mereka semua adalah pebisnis, bagaimana mereka bisa dibandingkan dengan komplotan gangster Zhang Chenghai? Dalam sekejap mata, dia dipukuli sampai babak belur. Banyak anak-anak yang berteriak dan menangis, dan diculik secara paksa. Salah satu gangster bahkan bergegas menuju Xiao Zi. Xiao Zi begitu takut sehingga dia langsung berlari ke pelukan ibunya. Ketika gangster itu datang, Xiao Chen mengusirnya. Ledakan. Dalam sekejap, gangster itu berubah menjadi aliran cahaya dan terbang mundur. Ledakan. Terdengar ledakan keras, dan gangster itu menabrak bagian depan Land Rover, menghancurkan kaca depan hingga berkeping-keping. Mobil pun terguncang mundur beberapa meter. Dua bekas rem yang dalam tertinggal di tanah. Lihatlah gangster kecil itu lagi, dia bernapas lebih banyak dan bernapas lebih sedikit saat berada di dekat Anda. Anak buah Zhang Chenghai tiba-tiba berhenti bergerak, dan kedua orang tuanya, melihat apa yang dilakukan Xiao Chen, sangat ketakutan hingga tubuh mereka gemetar hebat. Sial, dia menendang orang itu sampai mati hanya dengan satu tendangan. Orang ini sungguh keterlaluan. Untungnya, dia tidak menyerang mereka sekarang. Kalau tidak, mereka mungkin sudah mati saat ini. Wajah Zhang Chenghai berangsur-angsur menjadi suram. Dasar bajingan kecil, beraninya kau menyerang orang-orangku. Kau cari mati saja. Xiao Chen menatapnya dengan dingin. Kaulah yang mencari kematian. Kaulah orangnya. Han Meimei segera minggir dan memperkeruh suasana. Kak Hai, bocah ini pernah menyerang orang tuaku sebelumnya. Jangan biarkan dia pergi. Zhang Chenghai berkata dengan dingin. Jangan khawatir, aku akan membunuhnya tanpa kau suruh. Ayo, jangan biarkan dia pergi. Tetapi tepat saat dia selesai berbicara, beberapa sinar cahaya mendarat di taman kanak-kanak itu pada saat yang sama. Kamu berani menyerang Tuan Xiao, kamu cari mati. Orang-orang yang datang adalah tentara Yanlong, tim patroli di Jiangbei. Tuan Xiao. Maaf, kami terlambat.
Xiao Chen berkata dengan acuh tak acuh. Tepat sekali. Tangkap mereka dan cari tahu siapa yang ada di balik mereka dan mengendalikan semuanya. Ya, semua orang menyerang pada saat yang sama. Tak perlu dikatakan, kekuatan para seniman bela diri itu begitu hebat. Beberapa bayangan melintas dan langsung menuju ke wajah Zhang Chenghai dan Han Meimei. Pada saat yang sama, ada juga orang-orang yang mendekati gangster lainnya. Namun, gangster kecil itu tidak seburuk itu. Ketika mereka mendekati Zhang Chenghai, seberkas cahaya tiba-tiba memancar dari tubuh Zhang Chenghai, yang membuat para gangster itu terbang hidup-hidup. Ledakan. Kedua anggota patroli pasukan naga api saling berpandangan, dan ada ekspresi tidak percaya di mata mereka. Keduanya lebih kuat dari master bela diri, namun mereka saling tolak secara langsung oleh benda-benda yang ada di tubuh masing-masing. Keduanya menatap Xiao Chen, dan ada ekspresi luar biasa di mata Xiao Chen. Dia tidak akan takut dengan pihak lain. Tetapi, Zhang Chenghai ternyata punya kemampuan setingkat ini dibandingkan dirinya. Ini agak tidak masuk akal. Ditambah dengan apa yang baru saja dikatakan pihak lain tentang Istana Abadi, Xiao Chen merasa itu bahkan lebih tidak normal. Zhang Chenghai di sisi berlawanan mengangkat sudut mulutnya dan tampak bangga. Hehehe, jangan melakukan pekerjaan tanpa peralatan yang tepat. Apakah menurutmu aku, Zhang Chenghai, akan datang ke sini dan membuatmu repot tanpa persiapan? Wajah Han Meimei penuh dengan kekaguman. Kakak Hai, kamu hebat sekali. Zhang Chenghai mencubit wajah kecilnya, tersenyum dan berkata, jangan khawatir, sayang, barang yang kuberikan padamu sama saja. Jangan berpikir bahwa para praktisi bela diri ini kuat. Jika mereka ingin menyentuh kita, tidak mungkin. Setelah berkata demikian, dia kembali tersenyum bangga kepada Xiao Chen. Anda adalah Tuan Xiao yang terkenal dari Jiangbei, bukan? Saya sudah lama mendengar nama Anda. Anda memang sangat kuat, tetapi sayangnya, saya tidak lebih buruk sekarang. Han Meimei tampak sangat bangga. Apakah kamu melihatnya? Xiao Chen. Kamu bukan satu-satunya orang istimewa di Jiangbei. Ada begitu banyak orang istimewa. Kakakku Hai tidak lebih buruk darimu. Xiao Chen meliriknya dengan ringan. Dasar bodoh. Begitu dia selesai berbicara, dia menjentikkan jarinya dan energi spiritual di udara melesat langsung ke arah Zhang Chenghai, seketika memotong salah satu lengannya. Pedang itu menyala, dan senjata sihir pertahanan di tubuh Zhang Chenghai meledak di tempat, lengannya terlepas, dan Zhang Chenghai seketika berteriak. Ah! Pupil matanya mengecil, wajahnya menjadi sepucat lilin, dan keringat bercucuran di sekujur tubuhnya. Panggil orang di belakangmu. Kamu tidak punya kualifikasi untuk menggonggong di depanku. Bab 410. Kata-kata sederhana Xiao Chen membuat Zhang Chenghai sangat marah hingga dia muntah darah. Dia sangat dibenci. Dia ingin menjadi pemimpin Jiangbei. Sekarang, salah satu lengannya benar-benar dipotong oleh Xiao Chen. Baiklah. Kau tunggu aku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Kau tunggu aku. Zhang Chenghai meraung marah, segera mengeluarkan liontin giok dari dadanya, dan membantingnya ke tanah. Saat liontin giok itu pecah, energi spiritual menyebar keluar, dan beberapa aura kuat dengan cepat menyerang dari selatan Jiangbei. Masing-masing berada di atas alam ilahi. Siapa kau, pencuri kecil? Beraninya kau menyentuh seseorang dari Istana Abadi Mosu. Beberapa sosok muncul sesaat, berdiri dengan gagah di udara, menatap Xiao Chen di bawah. Zhang Chenghai segera meraung. Teman-teman abadi, pria ini adalah Jiangbei Xiao Chen. Dia baru saja memotong salah satu lenganku dan menghentikanku membantu Istana Abadi mengumpulkan garis keturunan jenius. Teman-teman abadi, tolong jangan biarkan dia pergi. Tatapan mata semua orang tajam. Kamu Xiao Chen. Aku tidak menyangka akan bertemu denganmu di sini. Kami di Istana Abadi Mosu tidak punya dendam padamu, Xiao Chen. Kenapa kamu menyerang kami? Xiao Chen melirik dengan acuh tak acuh. Kamu sudah memprovokasiku dengan membuat masalah di Jiangbei. Dan kamu bahkan lebih bersalah karena mencoba menyerang putriku. Lagi pula, apakah aku, Xiao Chen, butuh alasan untuk membunuh seseorang? Seperti yang rumor katakan, kau sangat sombong. Xiao Chen, kau terlalu gegabah. Jangan berpikir bahwa hanya karena kau menghancurkan keluarga Lu dan mengalahkan beberapa master seni bela diri, kau bisa menjadi musuh Istana Abadi Mosu kami. Jika kau memprovokasi kami, kau akan mati tanpa tempat pemakaman. Bising.
Xiao Chen menghentakkan kakinya, mengeluarkan momentum, dan menyerbu langsung ke arah adu banteng. Dalam sekejap, beberapa orang di langit terdorong mundur pada saat yang sama, napas mereka menjadi agak tidak stabil. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Saat aura itu dilepaskan, ekspresi beberapa master dewa di langit tiba-tiba menjadi serius. Sebelumnya, mereka hanya mendengar bahwa Xiao Chen sangat kuat, tetapi mereka tidak menyangka bahwa setelah menghadapinya secara langsung, kekuatan Xiao Chen akan menjadi begitu kuat. Orang ini jelas bukan orang biasa. Huff. Hari ini, kamu beruntung sekali, Xiao Chen. Kami di Istana Abadi Mosu akan menyelesaikan masalah ini denganmu lain waktu. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, beberapa orang segera melarikan diri. Tidak ada seorang pun yang berani tinggal di sini terlalu lama. Xiao Chen mencibir. Setelah bersikap sombong di hadapanku, kau masih ingin melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri? Turunlah ke sini. Setelah teriakan ringan, kekuatan turun dari langit, menekan makhluk-makhluk suci itu, dan mereka jatuh dengan keras ke tanah. Mereka semua berlutut di tanah, menghancurkan lantai beton yang tebal, menciptakan beberapa lubang yang dalam dan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Engah. Beberapa orang memuntahkan darah pada saat yang sama, dan wajah mereka menjadi sepucat lilin. Xiao Chen, apa yang ingin kau lakukan? Kami dari Istana Abadi Mosu. Jika kau berani menyerang kami, Istana Abadi Mosu tidak akan membiarkanmu pergi. Istana Abadi Mosuku memiliki prestise yang sangat tinggi di antara Istana Abadi Wulin. Sebaiknya kau pikirkan baik-baik. Bising. Xiao Chen berteriak pelan sekali lagi, dan sebuah kekuatan besar menghantam dada semua orang dengan keras, menyebabkan semua orang di antara penonton memuntahkan darah lagi, dan dada mereka jelas-jelas runtuh. Kalau saja mereka bukan penguasa alam dewa, mungkin mereka semua sudah mati terkena jurus ini. Pada saat ini, semua orang sudah sangat takut. Xiao Chen, apa yang ingin kamu lakukan? Wajah Xiao Chen dingin. Saya bertanya kepadamu, apa yang akan kamu lakukan dengan anak-anak itu? Semua orang menggertakkan giginya. Mengapa kami harus memberitahumu? Begitu kata-kata itu terucap, salah satu murid Istana Abadi Mosu meledak di tempat, darah memenuhi udara, dan semua orang yang hadir terkejut dan ketakutan luar biasa. Beberapa orang awam begitu takut saat melihat pemandangan ini sampai-sampai mereka mengompol di celana. Bahkan beberapa orang yang memiliki kualitas mental yang kuat begitu ketakutan ketika mereka melihat pemandangan ini sehingga mereka gemetar, kaki mereka menjadi lemah, dan mereka hampir jatuh ke tanah. Hanya ini. Apa tidak apa-apa? Suara dingin Xiao Chen terdengar lagi, dan murid-murid yang tersisa di Istana Abadi Mosu benar-benar putus asa. Sial, orang ini benar-benar iblis yang membunuh tanpa berkedip. Anda tidak bisa melawannya secara langsung. Kalau kita terus-menerus melawannya seperti ini, seseorang mungkin benar-benar akan mati. Kami di sini untuk mengumpulkan garis keturunan jenius untuk menambah jumlah murid di Istana Abadi Mosu kami. Xiao Chen berkata dengan dingin. Merampok anak dengan paksa, apa bedanya dengan jual beli paksa? Apakah Istana Abadi begitu hina dan tidak tahu malu? Semua orang gemetar dan berkata, bukan hanya kami, orang Asgardian lain juga seperti ini. Kami bukan satu-satunya. Kenapa kalian hanya menargetkan kami? Ya, kita bukan satu-satunya. Asgard mana yang tidak seperti ini? Berani sekali kau membantah. Xiao Chen hendak marah lagi ketika ribuan anak panah bulu besi halus tiba-tiba jatuh dari Istana Surgawi. Masing-masingnya terbuat dari besi meteorit murni dari luar angkasa. Tidak hanya itu, mereka juga mengandung energi spiritual yang sangat besar. Kekuatan setiap anak panah bulu tidak kurang dari 100 kali lipat peluru penembak jitu anti-tank. Ketika murid Istana Abadi Mosu melihat pemandangan ini, matanya langsung berbinar dan dia sangat gembira. Hahaha, para tetua ada di sini. Para tetua ada di sini untuk menyelamatkan kita. Penatua Kong Fei, cepatlah. Bunuh Xiao Chen kecil itu. Di atas langit, sosok berambut putih berdiri gagah dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Ada niat membunuh di matanya saat dia menatap lurus ke arah Xiao Chen. Xiao Chen, beraninya kau mengandalkan kultivasimu untuk menindas murid-murid Istana Abadi Mosuku. Mungkinkah kau benar-benar berpikir bahwa tidak ada seorang pun di Istana Abadi Mosuku? Mata Xiao Chen tenang. Mereka hanya segerombolan semut, mengapa kita harus takut pada mereka? Kamu sangat sombong. Tetua Kong Fei menjadi marah. Sepertinya kau benar-benar menganggap dirimu sebagai dewa.
Kalau begitu, biarkan aku menunjukkan kepadamu betapa kuatnya istana abadi Mosuku. Lihatlah anak panah bulu besiku yang bagus. Aku akan membiarkanmu merasakan bagaimana rasanya hatimu tertusuk oleh ribuan anak panah. Dengan sekali aba-aba, ribuan anak panah pun jatuh serentak, dan suara tembakan di udara tak ada habisnya. Semua orang yang hadir ketakutan melihat kejadian ini dan berteriak, hati dan jantung mereka hancur. Lebih parahnya lagi, beberapa orang begitu takutnya sampai-sampai mereka muntah empedu. Orang-orang berteriak dan berlarian dengan panik, mencari tempat berlindung. Beberapa murid istana abadi Mosu berteriak kegirangan. Hahaha, Xiao Chen, kau mati saja. Kali ini, kau pasti akan mati. Anak panah bulu besi halus milik Penatua Kong Fei terbuat dari besi meteorit dari luar angkasa, dan tidak ada bedanya dengan senjata dewa. Bahkan makhluk dewa pun tidak dapat menahannya, dan energi batin sama sekali tidak dapat bertahan melawannya. Kiamatmu telah tiba. Inilah harga yang harus dibayar karena melawan kami. Xiao Chen, rasakan kekuatan istana abadi Mosuku. Xiao Chen, terimalah takdirmu. Ada kilatan kegilaan di mata Zhang Chenghai, Han Meimei dan yang lainnya. Setelah Xiao Chen meninggal, mereka akan menjadi penguasa Jiangbei. Bersambung.